Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Di pagi hari ini di kantor Pelhut Kemenak Kabupaten Musirawas Utara, dan kami kedatangan tamu dari Palembang, dari Balai Diklat. Kebenaran ada acara beliau untuk kegiatan di Muratara berkisar tentang masalah zakat. Beliau sebagai materi, sebagai widya suara, dan di sela-sela itulah saya sebagai tuan rumah ya, menerima beliau. Dan kemudian di sela-sela inilah, karena beliau jarang datang ke Muratara, kita berbincang-bincang dengan tokoh, salah satu tokoh dari Sumsel ya, sebagai ulama, sebagai widya suara, sebagai kiai yang sering ngasih materi di Masjid Agung Palembang. Kesalahannya di sela-sela itu saya mengambil, artinya kesempatan kita semua akan mendapatkan ilmu dari beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya? Alhamdulillah sehat. Saya bersama yaitu Ustadz Dr. Haji Syarif Husin MSI. Beliau adalah banyak yang kegiatan-kegiatan beliau sehingga bisa hadir di Muratara ini, alhamdulillah. Dalam rangkaian kegiatan ini berapa hari Ji? 6 hari sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu ya. Tentang zakat ya? Ya, pelatihan manajemen zakat angkatan kedua. Angkatan kedua ya. Tentunya alhamdulillah berkisah dari ini mungkin setelah menghadapi bulan Ramadan bertepatan dengan kita sudah meninggalkan bulan Rajab dan sekarang sedang berada di ujung bulan Saban, sementara dia Ramadan, mungkin kita akan mengambil ilmu dari beliau, hikmah dari Ramadan, dan sampailah masalah zakat tadi. Silakan Pak Kiai, sampaikan kepada para pemirsa dimanapun saja berada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Terima kasih Kakanda Haji Muhammad Ali SAG MH yang telah memberikan kesempatan di sela-sela pelatihan diklat tentang manajemen zakat angkatan kedua di kantor Kementerian Agama Kabupaten Muratara. Ya. Memang benar kita sekarang sedang ada di sebuah bulan, di salah satu bulan yang dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu tatkala kita masuki bulan Ramadan. Bahkan sebagian masyarakat kita kan beberapa hari yang lalu banyak yang mengadakan acara Nisfu Sya'ban. Ya, ramai. Itu artinya berarti 2 minggu lagi kita kaum muslimin akan memasuki bulan Ramadan. Sebenarnya persiapan Ramadan ini diawali sejak bulan Rajab. Iya. Ada doa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Tirmizi. Doa itu sangat populer. Tatkala Rasulullah SAW memasuki bulan Rajab, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umurku ke bulan Ramadan. Insyaallah. Jadi artinya mulai datangnya Rajab, Nabi sudah mempersiapkan ya, dengan doa tersebut. Dengan makna dari doa tersebut berarti beliau sangat berharap bertemu dengan bulan Ramadan. Tatkala Ramadan itu diharapkan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu juga kita orang-orang yang beriman tentu sama dengan cintanya Rasulullah SAW untuk beramal di hari bulan Ramadan. Tatkala bulan Rajab berlalu, maka Nabi tetap dia berdoa dengan membaca kalimat Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajabnya tidak digunakan lagi, tidak disebut lagi karena sudah berlalu.
Kalau sudah ke bulan Saban ya. Saban. Ya, ya, ya. Maka Rasulullah tatkala masuk bulan Sa'ban, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, maka Sa'ban pun berlalu. Maka tatkala masuk bulan Ramadan, Nabi pun mengubah doa. Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Ya Allah, zat yang membedakan antara hak dan yang batil, zat yang membedakan, yang telah menurunkan Al-Quran, ya, berkahilah kami di bulan Ramadan. Itu doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW tatkala masuki bulan Ramadan. Selama bulan Ramadan itu beliau beraktivitas dan begitu senang beliau melakukan aktivitas. Ternyata doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya sampai di bulan Ramadan. Rajab berlalu, Sa'ban berlalu, dan setiap bulan itu memang dari segi historis itu banyak sejarah-sejarah yang patut kita kaum muslimin untuk ya mencari fadilah keutamaannya. Di bulan Rajab misalnya karena peristiwa Isra dan Mi'raj. Sebelum Rajab, sebelum Mi'raj, beliau kan diuji oleh Allah. Bulan-bulan yang penuh dengan duka cita, bahkan disebut tahun Amul Huzni, tahun duka cita. Istri beliau Siti Khadijah meninggal, Abu Thalib tameng dakwahnya meninggal wafat. Beliau berdakwah ke Taif, dilempari dengan batu, diusir sampai berdarah-darah. Maka tahun-tahun kesedihan itu dihibur oleh Allah dengan berangkatnya beliau ke langit. Ya, itulah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kemudian masuk bulan Sa'ban. Di situ juga banyak sejarah-sejarah yang bisa kita petik hikmahnya. Di antaranya yang pertama, Rasulullah SAW ingin sekali pindah arah kiblat, ya, dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Ya, qad taqalluba wajhahu. Aku tahu Muhammad, engkau ini senantiasa menengadahkan wajahmu ke langit karena kamu ingin pindah kiblat. Maaf Kiai, ya biar pemirsa tahu. Berarti keinginan Rasulullah pindah kiblat nih, bukan perintah awalnya, bukan perintah, bukan. Jadi Nabi itu berharap, sering sedikit-sedikit beliau menongakkan wajahnya ke langit karena ingin pindah kiblat. Ya. Nah, itu selama 16 bulan, ya. Didasarkan apa lagi? Dapat apa lagi? Biar kapan bisa tahu. Ini nak pindah atau musuh itu? Apa jauh dari Mekah? Apa mana itu? Mekah itu sudah menjadi kiblat semenjak diciptakan oleh Allah. Oh, itu dia. Ya, ada situasi dan kondisi yang sangat tidak bagus ya, dalam arti kata waktu itu di sekitar Ka'bah, Masjidil Haram itu masih penuh dengan berhala-berhala. Ya, jadi banyak kemusyrikan. Rasanya kurang pas ya kalau Rasulullah SAW berkiblat kepada tempat. Kemudian beliau juga berdakwah ke Taif, ya, kemudian diusir kan. Pokoknya tahun itu penuh dengan duka. Maka Nabi diajak untuk berdharma wisata. Nah, itu sejarah, di antar sejarah di bulan Rajab. Nah, kalau bulan Sa'ban itu diantaranya tadi Nabi itu pada awalnya 16 bulan itu berkiblat ke Palestina. Waktu berkiblat ke Palestina itu banyak orang-orang Yahudi itu mencemooh, kamu itu agama pengekor, agama yang nurut-nurut baik. Iya. Itu buktinya kamu berkiblat ke tempat Palestina gitu. Ya. Dengan banyaknya ultimatum dan banyak sindiran dan lain sebagainya, maka beliau berkeinginan untuk pindah ya arah kiblat. Nah, setelah itu turunlah
firman Allah yang tadi, ya, Muhammad, aku tahu kamu tuh sering melihat wajahmu ke langit dengan harapan ingin turun firman Allah, ingin turun perintah agar berarah kiblat ke Masjidil Haram. Iya. Nah, sekarang kalau engkau mau pindah arah kiblat, hadapkanlah wali wajhaka syatrul Masjidil Haram, arahkanlah sekarang. Maka senanglah Nabi. Ya, senang. Ya, dapat perintah untuk pindah. Nah, sekarang keinginannya dikabulkan oleh Allah. Turunlah perintah dari Allah agar Nabi pindah arah kiblat. Itu banyak ulama berpendapat turunnya di bulan Sa'ban. Tuh, ayat itu ya. Satu. Yang kedua, kenapa Rasulullah SAW menyenangi bulan Sa'ban? Dengan salah satunya banyak berpuasa. Kata Aisyah, saya sering Rasulullah melihat Nabi itu puasa seolah-olah dia tidak buka lagi, puasa terus, ya, sehari 2 hari terus. Kemudian ya beliau berbuka juga, sampai nyangka aku tidak puasa. Ya, aku tidak pernah Rasulullah SAW puasa full sebulan kecuali bulan Ramadan. Dan tidak aku melihat puasa sunnah paling banyak kecuali di bulan Sa'ban. Nah, jadi Nabi banyak puasa di bulan Sa'ban, dan sabda Nabi pun, bulan Sa'ban adalah bulan diangkatnya amal. Ya, bulan diangkatnya amal ke langit, ya, kepada Tuhan semesta alam. Dan aku senang tatkala amalku diangkat di saat aku sedang berpuasa. Itu diantaranya. Maka Nabi berpuasa. Itu yang kedua. Yang ketiga, turun firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang yang beriman. Sebelumnya kan Allah bersama malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, solawatlah kamu dan ucapkan salam sama Nabi. Itu ayat turun di bulan Sa'ban juga. Itu ayat itu. Waktu itu para sahabat bertanya, ya Rasul, kalau kami mengucapkan salam biasa, assalamualaikum, ya. Tapi kalau kami mengucapkan atau berbuat sholawat kepada engkau itu bagaimana bentuknya? Iya. Sholawat itu berbentuk gerakan, ucapan, atau apa? Sholawat itu. Kalau salam kan tahu, assalamualaikum. Hai orang yang beriman, sholawatlah dan salam kepada Nabi. Salam ya. Kalau sholawat bagaimana? Apakah setiap bertemu dengan engkau kami harus membukukan kepala? Apakah harus begini? Hormat, ya. Kalau berbentuk ucapan, bagaimana ucapannya? Nah, maka dapatlah satu ilham, ya, bahwa ucapan sholawat itu berbentuk ucapan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Nah, itu terkenal sampai sekarang dibawa menjadi sholawat dalam sholat dan disebut dengan sholawat Ibrahimiyah. Karena Nabi ditanya oleh sahabat bagaimana bentuk sholawat itu, diajarilah oleh Jibril. Nah, jadilah sholawat Ibrahimiyah itu. Nah, itu diantara peristiwa ataupun hal-hal yang menyebabkan Nabi mencintai bulan Sa'ban. Jadi Rajab, Sa'ban, Ramadan. Di samping juga ya dianjurkan untuk banyak berzikir, banyak bersedekah, ya. Kemudian juga relevansinya, relevansinya dengan rewahan. Saya berpendapat bahwa rewahan itu memang tidak perlu nak bulan rawanian.
Oh, iya. Ruhan itu artinya mengingat ruh orang yang sudah meninggal dengan doa, kan gitu ya. Tatkala Allah menyuruh mengingat, berdoa, memang secara kontekstual ada walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang kemudian mendoakan kepada orang yang terdahulu. Iya. Memang secara kontekstual ya, secara tekstual ayat ini mengisahkan tentang muhajirin dan ansor, ya. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansor. Ada orang terdahulu, ya. Ada orang kemudian setelah mereka itu datang yang mendapatkan hidayah. Tetapi makna secara kontekstual walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yaquluna, sebagian mereka berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina, ya Tuhan kami ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, saudara kami yang telah mendahului yang ada iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan jangan kau jadikan ya hati kami menjadi kacau balau, galau dengan kematian mereka itu, dan mereka itu jangan hati kami jadi galau. Ya, ini secara kontekstual kan nyuruh bagi orang yang hidup mendoakan orang yang sudah mati. Itu secara kontekstual kan begitu. Nah, lantas kenapa banyak di antara kaum muslimin yang khusus mendoakan orang sudah meninggal itu di bulan Sa'ban? Nah, sehingga Sa'ban itu disebut bulan ruah. Ruah itu ruh. Jamannya arwah. Jadi mendoakan ruh, arwah-arwah yang sudah meninggal di bulan Sa'ban. Itu sudah jadi tradisi. Maka bulan Sa'ban tidak terkenal di masyarakat kita. Justru yang terkenal adalah bulan ruah. Nah, maka tersebut juga sedekah ruah. Ya. Itu ceritanya. Ada sebenarnya relevansinya dengan cerita hikayat. Wallahu alam, pada suatu malam di bulan Sa'ban, walaupun dalam hadis itu tidak disebutkan apa pertengahan bulan Sa'ban ya, apakah awal bulan Sa'ban, apa akhir bulan Sa'ban, pokoknya pada suatu malam di bulan Sa'ban aku tidur di masjid, kata Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian Nabi masuk ke masjid, dan dari gestur tubuhnya beliau membangunkan aku, dan dari gaya bahasa tubuhnya beliau minta diikuti. Ya, ini ada dalam kitab Sirah Nabawiyah. Nabi itu keluar masjid, saya ikut dari belakang, terus saya ikuti dari belakang. Ternyata malam hari itu beliau ke kuburan di Baki. Nah, kuburan di Baki. Kata Abu Ubaidah, beliau tegak berdiri menghadap kuburan dan beliau mengucapkan salam seolah-olah beliau berhadapan dengan orang yang hidup. Assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat wa inna insyaallahu bikum lahikun. Beliau mengucapkan salam seolah-olah berhadapan dengan orang hidup lah. Kemudian beliau masuk ke dalam pemakaman seolah-olah beliau mencari kuburan seseorang. Ternyata beliau tidak mencari kuburan seseorang. Di tengah-tengah pemakaman beliau menghadap kiblat, beliau berdoa memohonkan ampun kepada Allah untuk orang-orang muslim yang dikuburkan di Baki. Dengan kisah itu beliau berdoa di bulan Sa'ban. Maka muncullah pemahaman bahwa bulan Sa'ban itu bulan untuk mendoakan para arwah. Pergi banyak kuburan. Maka iya pergi ke kuburan, bersihkan kuburan kan. Bulan ruah ada yang 2 hari sebelum Ramadan datang, ada awal Sa'ban sudah mulai bersihkan. Mereka kemudian nabur bunga, nyiram air dan seterusnya. Dan memang bulan Sa'ban itu dinamakan bulan ruah itu
disinergikan dengan kisah tadi. Ya Allah. Ya, seolah-olah membersihkan diri, membersihkan arwah-arwah kuburan, arwah-arwah dia. Ya, dalam pandangan Islam kan mereka juga mendengarkan, mengaminkan doa-doa anak-anak ahli warisnya. Kan begitu. Bahkan kalau ada ahli warisnya yang ia kenal mengucap ke salam, karena ahli kubur itu menjawab, Assalamualaikum ya ahlal kubur, si anu sebutkan kan? Ya. Waalaikumsalam, nah cucuku, nah anakku datang menziarahi aku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu. Ya. Ya. Kemudian kalau ada orang ziarah tidak dikenal oleh ahli kubur, orang lain misalnya kan ziarah, dia mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dia cuma menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada kata-kata tambahan bagi ahli warisnya yang berziarah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, si anu menziarahi kuburku, maka kaum muslimin ya ziarahilah orang-orang tua kalian yang sudah meninggal itu. Ya, walaupun pada kontekstualnya ya jangan nak bulan ruhanian, ya, berziarahlah. Ya, atau paling tidak ya bulan ruah lah. Ya, maka itulah sejarah kuburan ya. Ya, betul. Jadi itulah setahun sekali, karena ulang ruah setahun sekali. Ya, tinggi pulau betul. Nah, itu kekor haji. Kalau kita sinergikan, ada apa? Kenapa Nabi mencintai, mempersiapkan amal di bulan Ramadan itu dimulai dari bulan Rajab? Karena dikaitkan dengan sejarah-sejarah begitu. Apalagi misalnya kita ke belakang lagi haji ya. Misalnya bulan Rajab. Bulan Rajab itu semenjak zaman jahiliyah dulu, itu sudah konvensi hukum yang tak tertulis di Jazirah Arab itu. Jazirah Arab itu kan berkabilah-kabilah, mereka tuh hidup di padang pasir. Mereka banyak juga yang sebagai penyamun, perampok gitu ya. Tuh di kapan berjalan ke sana tuh aman, banyak aman lah. Makanya mereka berkapilah-kapilah tuh begitu. Kau sendirian ya seperti kambing, kau terpencar dari rombongannya kan dimakan serigala. Iya benar. Begitu juga kan kafilah, maka mereka berkelompok-kelompok biar aman. Tapi sering ada tuh yang perampok gitu. Tapi entah kenapa kapan masuk bulan Rajab aman. Itu sudah jadi hukum ya. Itu ya. Kenapa bulan Rajab itu aman? Mereka tuh pokoknya perjalanan dari kabilah yang jauh pun ke Mekah tuh aman. Kenapa? Mereka tuh 3 tujuan ke Mekah itu. Ya, dan mulai berangkatnya dari kampung halaman mereka itu bulan Rajab. 3, 1 berniaga, berbisnis, jual beli itu, termasuk juga jual beli nilai mata uang di pasar Ukad. Yang kedua pentas budaya. Dua. Yang ketiganya haji. Nah, jadi sejak zaman jahiliyah kan, bahkan zaman Nabi Ibrahim kan. Jadi yang pertama mereka berniaga, berbisnis. Dia bawa barang-barang dari negara mereka masing-masing ke Mekah, ditransaksikan di Mekah. Ya, sambung juga mereka dengan pentas budaya. Ada lomba gulat, macam-macam ya. Seperti Umar bin Khattab kan terkenal, dia sering jadi juara lomba gulat. Wah, hebat. Nabi SAW pernah bergulat dengan Rukanah. Rukanah tuh ya lanang ya, Rukanah. Nah, yang bergulat. Nabi itu ikut pernah. Ya, pernah. Bahkan Rukanah itu, kalau kamu menang Muhammad ambil tuh, gembalaan aku, ya kan? Maka Nabi bergulat dengan Rukanah namanya. Kalah Rukanah tuh. Konsekuen dia, ambillah. Katanya ambillah oleh kamu baik. Ya Allah. Nah, kalau jago gulat ya Umar bin Khattab lah. Ya. Jadi semacam ada pentas seni. Iya, pentas seni dan budaya. Ada lomba nulis puisi, syair. Syair itu pokoknya diadukan. Pemenangnya ditempelkan di dinding Ka'bah. Nah, itu pemenang pembuat syair itu. Jadi mereka pentas budaya, ya. Pidato, bersyair atau berpidato dengan bersyair. Tuh. Nah, itu sampai bulan Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Zulhijjah, haji mereka tuh. Ya tentu haji jahiliyah. Haji dengan haji jahiliyah. Udah selesai haji mereka pulang bulan Muharram. Aman. Di perjalanan pulang pun mereka aman. Itulah tradisi terus. Bertahun, berpuluh tahun, berabad-abad. Tradisi. Maka ada
ada motif sejarah itulah Allah tuh memuliakan bulan-bulan itu. Bulan-bulan itu. Inna iddatasyuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya jumlah bulan dalam setahun di sisi Allah itu 12 bulan sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Dan dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati, dimuliakan. Ya, salah satu mutawaliyatun, 3 bulannya berurut-urutan. Nah, Allah tuh nurunkan, Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Allah tidak nyebut, nggak nyebut bulan apa, tidak nyebut. Maka sahabat nanya, ya Rasul, 4 bulan yang dihormati itu bulan apa baik? Iya. Maka Nabi menjawab, salah satu mutawaliyatun, 3 bulannya berurut-urutan, wahia Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram, warojabun mudor, baina Jumadai wa Sa'ban. Dan ada satu lagi Rajab mudor, antara bulan Jumadil akhir dan bulan Sa'ban. Itu Rajab. Dia terpencil ya Nisa. Ngapo ada kata-kata mudor? Di Jazirah Arab ada suku mudor yang sering menghormati bulan Rajab. Makanya Rajab mudor. Baina Jumadai wa Sa'ban. Bulan Rajab ini nyempil, terpisah antara bulan Jumadil akhir dan Sa'ban. Itulah bulan yang dihormati. Tuh. Ya, demikian. Ya, para pemirsa dimanapun saja berada, ya Allah, dapat ilmu banyak, dapat sejarah Betari hari ini beliau, ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat buat kita dan bertambah wawasan kita. Dan kita doakan beliau sekarang doktor, insya Allah dia akan dapat titel atau jabatan profesor nanti. Dari mana saja yang akan mendapatkan ini dalam kajian keilmuannya. Saya terkenang dengan dulu orang tua sahabat saya itu Dr. Hawa Janata. Dia seorang dokter yang tukang kesehatan, ternyata terakhir dia dapat profesor. Dari keilmuan keagamaannya itu, masya Allah. Insya Allah kita mudah-mudahan berdoakan untuk beliau ya. Terima kasih Kiai atas apa yang disampaikan, bermanfaat buat kami, dan terima kasih datang ke tempat kami yang jauh di perbatasan antara ujungnya Sumatera di perbatasan artinya barat sampai nak ke Jambi. Terima kasih Kak Haji, sama-sama. Jadi sama jamaah Kak Haji juga salam. Salam untuk semua jamaah yang dibimbing dalam channelnya khusus. Channel apa Kak Haji? Kalau channel saya, YouTube saya Muhammad Ali Rawas. Yang tadi nama temanya itu apa tadi? Temanya temu tokoh dan ulama. Salam kepada para tokoh-tokoh, para ulama-ulama yang ada di Muratara khususnya. Dan Sumsel. Di Sumsel pada umumnya. Dan Indonesia. Terima kasih, salam. Saya juga termasuk ini pelatihan di wilayah kerja yang pertama bagi saya di wilayah Muratara. Baru sekali ini datang? Baru sekali ini. Masya Allah. Yang kabupaten lainnya sudah ada yang 2-3 kali. Ada 4 kali malah. Tapi kalau ke Muratara baru sekarang. Alhamdulillah. Ketemu dengan Kak Haji Muhammad Ali. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Terima kasih. Sampai ketemu dan jumpa lagi. Dan nanti esok kapan-kapan bincang lagi. Insya Allah, mudah-mudahan selamat melaksanakan ibadah Ramadan yang tidak lama lagi kita akan. Yang penting umur kita sampai ke situ. Amin. Ya, Nabi juga berharap wabaligna Ramadan, baligna, sampaikan umur ke Ramadan. Terima kasih. Ya alika alaihun salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.